Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu pagi ini tanggal 3 Oktober 2021. Kepada setiap Bapak Ibu Saudara semua, kita berjumpa di dalam kasih Tuhan, dan ini hari adalah hari Minggu. Mari setiap kita beribadah kepada Tuhan seperti perintah Tuhan. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 dikatakan, kamu haruslah beribadah kepada Tuhan supaya Dia berkati roti makananmu, minumanmu, dan Tuhan akan menjauhkan kita dari segala malapetaka, segala penyakit semua dijauhkan dari Tuhan. Tuhan mau kita semua sehat asal kita beribadah kepada Tuhan, sehat rohani, sehat jasmani, dan kita hidup layak kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat. Pada kesempatan ini saya mau menyanyikan lagu Mataku Tertuju Kepadamu Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mataku tertuju padamu, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya, kuserahkan padamu, amin, haleluya, bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya, untuk membesarkan, amin, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Mataku tertuju padamu, haleluya, segenap hidupku, haleluya, kuserahkan padamu, amin, haleluya, bimbing aku, haleluya, masuk rencana, amin, haleluya, membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Oh mataku, haleluya, ku pandang padamu, tertuju padamu Yesus, segenap hidupku, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya, bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, haleluya. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendakmu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Dalam firman Tuhan 2 Timotius pasal 2 ayat 15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah,
sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Haleluya. Kita berusaha, kita minta pimpinan Roh Kudus akan menuntun kita mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, amin, haleluya. Mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, amin, haleluya. Mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Mau selalu menyenangkan, haleluya, hati-Mu, amin, haleluya. Menjadi kerinduan saya bersama Bapak Ibu Saudara semua, supaya kita mau selalu mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Dan kedua, kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus, yaitu kata firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Kalau kita hidup benar, tidak usah malu, sebab Bapa kita Yesus sangat baik. Kita diciptakan oleh Dia dan kita dipelihara oleh Dia, dan seharusnya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kata Tuhan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14 dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kita seperti ini. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, amin, haleluya, hati Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus. Kau Bapakku yang sempurna, haleluya. Kita merindu, ku mau menyenangkan hati Tuhan Yesus, Bapakku yang sempurna. Hidup ini tinggal sekali Bapak Ibu. Berapa bulan lagi kita tinggalkan tahun 2021. Saya tawarkan kepada Bapak Ibu yaitu komitmen apa yang harus kita kerjakan, rencana apa yang harus kita kerjakan di tahun 2022. Komit dari saat ini. Dan saya ingin terus melayani pekerjaan Tuhan. Komitmen saya makin lebih lagi. Bernasar saya mati beritakan Injil, beritakan kebenaran, beritakan kepada setiap orang bahwanya Dia Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab Tuhan mau, kalau kita baca dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan mau seperti ini Bapak ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Saya mau baca 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetap Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ini menjadi kerinduan kita. Kerinduan dari Tuhan Yesus, kerinduan kita juga sama, supaya orang berbalik dan bertobat, datang percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka menerima keselamatan dari Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca sama-sama. Kalau pagi hari kitab Ulangan pasal 12 ayat 15 sampai 32. Supaya nanti selesai kitab Ulangan pasal 12, pindah besok ke pasal yang 13. Biar pasal demi pasal kita dengar rajin, ayat demi ayat kita baca. Perjanjian lama, perjanjian baru. Milikilah hati yang setia, milikilah hati yang cinta, milikilah hati yang mau taat. Kita rendah hati datang kepada Yesus,
Kita mau terus baca firman Tuhan supaya hidup kita, karakter kita dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya mau baca kitab Ulangan pasal 12 ayat 15 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis atau orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya jangan kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun suatu dari korban yang akan kunasarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki dan perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikan kepadamu, dan kau berpikir, aku mau makan daging karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembah dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingmu di tempatmu sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Jangan engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban makananmu, daging dan darahnya di atas mezbah Tuhan Allahmu, dan dari korban sembelihanmu haruslah dicurahkan di atas mezbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyamkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipulangkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya, lelaki dan anak perempuan, dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Ayat 32 terakhir, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, jangan engkau menambahinya ataupun menguranginya. Amin, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, Ulangan pasal 12 ayat 15-32. Dan marilah kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau rajin baca Alkitab. Kita tidak memandang itu perjanjian lama, perjanjian baru. Yang penting Alkitab. Alkitab mengajar kita, semua ada 66 kitab. Kitab perjanjian lama 39 kitab. Perjanjian baru 27 kitab. Seluruhnya ada 66 kitab. Karena saya rajin baca firman Tuhan, menghitung ada total 1189 pasal. Dan ada total ayat perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, berjumlah 31.173 ayat. Mari kita mau rajin baca firman Tuhan selagi kita hidup, karena hidup ini berasal dari Tuhan. Semua berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita. Seperti contoh, kalau Bapak Ibu ada di Indonesia, kita harus taat peraturan hukum yang berlaku Indonesia.
Kalau kita berada di sekolah atau berada di perusahaan, bekerja di perusahaan, harus taat aturan SOP, standar operating prosedur yang berlaku di perusahaan. Taat kepada peraturan perusahaan, jangan kita lalai, jangan kita kerja seenaknya. Demikian juga dalam hidup, tidak boleh hidup sembarangan, hidup sembrono, hidup melawan Tuhan, tidak boleh. Makanya Tuhan selalu larang kata-kata, setiap firman Tuhan selalu larang. Seperti contoh, ini perjanjian yang lama Bapak ya. Ini sebagai contoh buat kita, bukti nyata dalam hidup ini ada rambu-rambu. Seperti lampu merah, jangan kita langgar. Hijau boleh kita jalan. Kalau ada larangan Tuhan, belajar kita taat. Milikilah sifat ketaatan buat setiap kita. Bukti kita seperti Tuhan Yesus. Karena kita berasal diciptakan dari Tuhan, maka harus kita hidup taat kepada firman Allah. Dan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29, marilah kepadaku di ayat 28, tapi 29 belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sifat Tuhan Yesus rendah hati. Kalau saudara tidak mau taat, selalu melanggar firman Tuhan, bandel, berarti kita tinggi hati, kita sombong. Justru kita mau masuk surga harus sama karakternya dengan pemilik surga. Pemilik surga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rendah hati. Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita taat kepada perintah-perintah Tuhan, seperti Tuhan perintahkan di ayat 28. Di ayat 28 dikatakan yang B, yang terakhir, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Mari ini menjadi komitmen kita, supaya kita berbuat baik di hadapan Tuhan, berbuat benar di hadapan Tuhan, sehingga demikian kita hidup layak kepada Tuhan. Tujuan kita kan mau masuk surga. Kalau kita mau masuk surga, ikuti SOP surga Bapak Ibu. SOP surga firman Allah. Jangan kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan, tidak boleh. Dan yang berikutnya, Tuhan tidak suka kalau kita melakukan kekejian. Ayat 31. Jangan kau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Dan bahkan anak laki, anak perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Mereka tuh banyak melakukan perbuatan keji. Manusia dibakar menjadi persembahan sama Tuhan. Itu Tuhan tidak berkenan. Allah tidak mengadakan kekejian. Allah tidak mau supaya kita bandel. Tidak mau. Itu benci sama Allah. Menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus supaya kita taat, hidup takut akan Tuhan. Kalau hidup taat, hidup kita diberkati Tuhan. Mari saya kasih ayat penutup, Mazmur 112. Orang taat kepada Tuhan itu diberkati sampai kepada anak cucu. Berarti kita mau belajar taat, lakukan hidup menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan pujian nanti saya nyanyikan. Mataku tertuju pada Tuhan, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku Tuhan masuk dalam rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Saya kasih ayat terakhir, Mazmur 112 ayat 1, 2 dan 3. Haleluya. Berbagai orang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Ini orang takut akan Tuhan, taat, sukakan firman Tuhan. Kalau saudara sudah tidak suka firman Tuhan, sudah mulai jenuh, berarti ciri-ciri Bapak Ibu tidak takut akan Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan, mari kita dengan setia. Kalau kita takutkan Tuhan, di ayat kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari, milikilah sifat takut akan Tuhan. Kita membenci perkara yang dibenci oleh Tuhan. Kita harus segaris dengan Tuhan. Kita harus linear dengan Tuhan. Dan bersama-sama dipimpin Roh Kudus dan firman Allah. Sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, haleluya, kuserahkan padamu, amin, haleluya, puji Tuhan. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya, untuk membesarkan, amin, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya.
Amin, haleluya. Membesarkan, amin, haleluya. Kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendakmu, ya Bapakku Tuhan Yesus, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hatimu, Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Aktivitas yaitu aktivitas beribadah kepada Tuhan, baik secara online maupun secara onsite. Mari kita rame-rame datang berbondong-bondong, datang pada Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu semua, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.